Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pandu Atfal, berjumpa lagi di Hizbul Waton kelas 1 dan kelas 2. Di mana? Di SD Lab School VIP UMJ. Oke teman-teman Pandu Atfal, hari ini pertama-tama kita akan mengenal bagaimana sih cara-cara menjaga kebersihan lingkungan. Tapi sebelum itu, mari kita mulai belajar dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, good. Pertama, yang bisa teman-teman lakukan dalam menjaga kebersihan rumah atau kebersihan lingkungan rumah, apa sih? Yang pertama, teman-teman bisa menyapu. Wah, kalau misalnya teman-teman melihat di rumah lantainya kotor, maka segera ambil sapu dan silakan bersihkan. Disapu sampai bersih. Yang kedua, teman-teman juga bisa mengepel nih setelah menyapu agar tidak ada debu-debu yang ada di lantai. Yang ketiga, teman-teman bisa membersihkan jendela agar jendelanya bersih, tidak berdebu. Teman-teman juga bisa merapikan tempat tidur. Wah, ini harus ya anak soleh dan soleha. Kalau bangun tidur itu harus merapikan tempat tidurnya. Lalu teman-teman juga bisa merapikan mainan kembali. Tidak hanya mainan, semua barang-barang yang teman-teman ambil setelah selesai digunakan, teman-teman bisa kembalikan ke tempatnya semula. Nah, jadi rapi. Oke? Lalu selanjutnya teman-teman juga bisa mencuci piring. Jangan sampai terbiasa untuk menumpuk piring-piring kotor. Oke, nah itu merupakan beberapa contoh kegiatan yang bisa teman-teman lakukan dalam menjaga kebersihan di rumah. Lalu nih selanjutnya, gak hanya di dalam rumah, teman-teman juga bisa menjaga kebersihan di lingkungan sekitar rumah. Nih teman-teman bisa lihat ya, bisa menyapu halaman rumah. Oke teman-teman, jadi menyapu halaman rumah ini itu perlu dilakukan ya secara rutin. Untuk apa sih? Tentunya untuk menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal kita. Apalagi nih kalau di halaman rumahnya ada yang banyak pohonnya. Nah tentunya kan pasti ada banyak daun-daun kering yang berjatuhan, daun-daun kering yang berserakan ya kan di halaman rumah. Dan tentu itu akan membuat halaman rumah kita terlihat kotor dan tidak enak untuk dipandang. Jadi kita harus segera bersihkan agar kita bisa nyaman, rumahnya bersih, halaman rumahnya bersih, enak untuk dipakai duduk santai bersama keluarga. Yang kedua adalah teman-teman harus membuang sampah pada tempatnya. Jadi, untuk menjaga kebersihan kita harus membuang sampah pada tempatnya nih teman-teman. Tidak hanya saat teman-teman berada di sekolah saja ya, berada di rumah atau berada di tempat umum. Jadi teman-teman harus terbiasa untuk membuang sampah dimanapun teman-teman berada. Kita harus rajin membuang sampah pada tempatnya. Coba bayangkan nih teman-teman, kalau semua orang tidak mau membuang sampah di tempatnya. Ya, tentu saja di rumah, di taman, di mall, di stasiun, pokoknya di jalan raya, dimanapun, pasti teman-teman bisa melihat banyak sampah berserakan. Nah, coba apa akibatnya jika teman-teman tidak membuang sampah pada tempatnya? Atau akibatnya jika membuang sampah sembarangan? Tuh, bisa dilihat. Sampah merusak lautan. Wah, sampah berserakan di jalanan. Tuh, sungai-sungai penuh dengan sampah. Terus, bisa menyebabkan apa? Tentu saja bisa menyebabkan banjir. Siapa yang merugi? Kita. Maka mulailah membuang sampah pada tempatnya. Harus dibiasakan ya. Selanjutnya, dalam menjaga kebersihan lingkungan,
kita juga harus bisa memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Nah, teman-teman, saat ini di beberapa tempat tertentu sudah disediakan tempat sampah untuk jenis sampah yang berbeda-beda. Bisa dilihat ya, ada yang warna hijau, ada yang warna merah, ada yang warna kuning. Nah, gunanya untuk apa sih? Gunanya adalah ketika kita membuang sampah, kita memilah sampah tersebut sesuai dengan jenisnya. Kemudian, sampah dari masing-masing tempat itu akan diolah dengan caranya masing-masing. Nah, jenis sampah nih ada dua ya, ada sampah organik, ada juga sampah anorganik. Bisa dilihat contohnya, kalau sampah organik ini terdiri dari sisa-sisa makanan, kulit buah, sisa-sisa sayuran, daun-daunan kering, dan sebagainya. Kalau sampah anorganik ini terdiri dari apa sih? Plastik, kaca, kertas, kayu, botol kaleng, dan lain sebagainya. Jadi yang anorganik ini adalah sampah-sampah yang sulit untuk terurai, teman-teman. Nah, kita juga bisa mendaur ulang sampah-sampah anorganik dan sampah-sampah organik ini. Pertama nih, untuk sampah organik, kita bisa daur ulang dengan cara apa sih? Dengan cara membuat pupuk kompos organik. Ini bisa dilakukan ya, jadi sampah-sampah yang kulit sayuran, terus kulit buah-buahan, sisa-sisa makanan, daun-daunan itu digabung jadi satu, kemudian diolah sedemikian rupa sehingga bisa kita jadikan untuk pupuk. Kita juga bisa mendapatkan manfaatnya. Kita bisa membuat tanaman subur tanpa perlu kita harus membeli pupuk. Kemudian untuk yang sampah anorganik ini teman-teman, bisa kita daur ulang ya. Nah, daur ulang ini merupakan salah satu cara kita untuk menjaga kebersihan lingkungan juga. Karena melalui kegiatan daur ulang kita tuh bisa mengurangi penumpukan sampah. Nah, sampah-sampah anorganik ini bisa kita ubah menjadi barang-barang berkreasi nih. Coba lihat, ada ban bekas diubah jadi apa? Jadi taman nih, jadi pot bunga. Lalu ada bungkus-bungkus sampah, bungkus kopi, bungkus makanan yang plastik-plastik, dibikin kreasi menjadi tas. Terus nih botol jadi apa? Wow, jadi helikopter. Lalu botol-botol bekas diubah menjadi apa nih? Ada tempat pensil, ada pot bunga, ada celengan. Pokoknya sekreasi teman-teman nih. Kemudian, selanjutnya adalah dalam menjaga kebersihan lingkungan rumah, kita juga perlu gotong royong. Nah, gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk membersihkan lingkungan. Nah, kegiatan gotong royong ini bisa dilakukan oleh seluruh warga yang tinggal di tempat tinggal kita. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu untuk membersihkan lingkungan, untuk membersihkan sampah-sampah yang dibuang sembarangan, untuk membersihkan saluran air yang tersumbat, dan sebagainya. Nah, kegiatan gotong royong ini itu juga bisa dilakukan loh oleh anggota keluarga kita. Misalnya nih, setiap seminggu sekali kita bersama keluarga kita membersihkan seluruh bagian rumah dan lingkungan sekeliling tempat tinggal kita. Bagi tugas. Nah, itu keren tuh teman-teman. Apakah sudah ada yang pernah melakukannya nih bersama keluarga? Selanjutnya adalah melakukan penghijauan. Teman-teman, kegiatan melakukan penghijauan ini kita lakukan untuk apa sih? Untuk mengembalikan keadaan lingkungan alam yang rusak akibat dari pencemaran lingkungan. Nah, tanah yang sudah tidak subur itu teman-teman bisa cangkul, kemudian teman-teman beri tanah yang masih subur untuk kemudian ditanami tanaman yang baru. Nah, lingkungan yang penuh dengan pepohonan bisa membantu mengurangi polusi udara loh teman-teman. Karena apa? Karena pepohonan bisa membuat udara menjadi lebih sejuk dan segar. Untuk itu, ayo kita lindungi bumi kita ini. Jangan buang sampah sembarangan. Lalu yang kedua, kita akan belajar bagaimana cara menjaga kesehatan gigi. Pertama, dengan menyikat gigi menggunakan apa ya? Menyikat gigi menggunakan sikat gigi dan odol atau pasta gigi tentunya. Nah, setelah teman-teman menyikat gigi, maka gigimu akan bersih, akan kuat, dan gigimu sehat. Jangan lupa ya, untuk menyikat gigi setelah sarapan pagi dan sebelum tidur. Kemudian, teman-teman juga perlu menghindari makanan dan minuman yang manis. Nih, ada apa ini?
Es krim, wow boleh, tapi jangan banyak-banyak, tapi jangan lupa sikat gigi. Coklat, wow permen, donat, minuman yang manis, dan coklat. Nah, untuk makanan-makanan manis ini, teman-teman jangan banyak-banyak ya. Perlu menghindari juga. Karena apa sih? Karena sisa makanan manis pada gigi itu bisa membuat gigi teman-teman itu berlubang. Akhirnya apa? Akhirnya sakit kalau teman-teman tidak menjaga kebersihan gigi. Nah, untuk itu kita akan melihat bagaimana cara menyikat gigi pada gigi teman-teman nih. Pertama, sikat bagian luar gigi depan, atas, dan bawah. Nih, jadi gerakannya itu gerakan ke atas dan gerakan ke bawah. Nih, sikat gigi bagian luar gigi ya, yang depan. Lalu, kemudian sikat gigi bagian belakang samping. Nah, ini yang ke kanan dan ke kiri nih yang masuk ke dalam nih sikat giginya. Sikat gigi dengan arah putar. Jadi, sikat giginya itu gerakannya memutar, oke? Setelah memutar bagian kanan dan kiri, kemudian sikat permukaan kunyah belakang gigi atas dan bawah. Nih, permukaan kunyah belakang ya di pojok bagian kanan dan kiri. Kemudian setelah itu sikat bagian dalam gigi depan atas dan bawah. Nih, bagian atasnya gigi. Oke, setelah itu sikat bagian dalam gigi atas dan bawah. Kemudian sikat permukaan gigi yang menghadap ke bawah dan ke atas. Gerakan ini gerakannya maju mundur teman-teman ya. Jadi seperti itu. Terus untuk sikat gigi itu tidak perlu keras-keras. Khawatir berdarah, khawatir gusinya berdarah. Terus jangan juga terlalu lama. Cukup 8 kali gerakan lalu pindah ke bagian gigi yang lain. Ingat teman-teman ya, selalu jaga kesehatan gigi kalian. Karena apa? An-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Yuk, kita jaga kebersihan lingkungan maupun kebersihan diri kita. Oke teman-teman, cukup sekian materi hari ini. Terima kasih banyak teman-teman pandu atfal anak yang cerdas dan hebat. Terima kasih. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.